Halo, selamat datang kembali di TW Studio, channel yang membahas sejarah, mitos atau fakta, dan misteri. Sebelum memulai videonya, dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe, agar kami lebih semangat lagi dalam menggali informasi-informasi yang menarik untuk kalian simak. Dalam pembahasan video kali ini, kita akan membahas penghuni bumi jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Mungkin akan lebih memicu reaksi fantasi kalian. Untuk itu, kesampingkan dulu logika kita masing-masing dan nikmati videonya. Beberapa literatur mengatakan bahwa sebelum Adam diturunkan ke bumi, terdapat makhluk yang terlebih dahulu menjadi penghuni bumi. Makhluk-makhluk ini suka sekali berperang. Mereka menggunakan kekuatan mereka yang diberikan oleh Allah untuk saling menghancurkan satu sama lain, ingin menjadi yang terbaik dan yang terkuat. Ada mitologi yang mengatakan bahwa mereka bernama Nisnas, yang nantinya akan dihancurkan oleh iblis atau Azazil sebelumnya. Wujud mereka adalah setengah hewan dan setengahnya menyerupai manusia. Ada yang memiliki sayap layaknya burung, dan ada yang berkepala hewan, dan lain sebagainya. Konon, mereka memiliki kemampuan gaib yang luar biasa dasarnya. Namun, informasi mengenai Nisnas sangatlah minim. Konon, artefak dan manuskrip yang menjelaskan tentang mereka terdapat di Spitsbergen. Bisa kita lihat juga beberapa kemiripan mitologi-mitologi di seluruh dunia. Negara kita dan India memiliki Garuda, berpenampilan manusia namun dengan berkepala burung dan memiliki sayap, persis seperti mitologi Mesir kuno dengan Horusnya. Lalu Aul, makhluk dari tanah Jawa yang memiliki bentuk manusia berkepala anjing, sama persis dengan mitologi Mesir dengan Anubisnya. Spekulasi ini merujuk pada bangsa Nisnas. Di akhir zamannya, mereka musnah, sebagian ada yang lolos dari pemusnahan massal oleh pasukan langit saat itu yang dipimpin oleh Azazil. Beberapa ribu tahun setelahnya, mereka yang lolos menjadi makhluk mitologi yang kemudian hadir kembali pada saat peradaban di bumi diisi oleh manusia. Dalam mitologi Sumeria, Akkadia, Assyria, dan Babilonia, mereka disebut Anunnaki dan dianggap sebagai dewa karena memiliki kemampuan magis. Oleh sebab itu, manusia membuatkan patung dan artefak untuk mereka, hingga turun-temurun kepercayaan tentang mereka terus berlanjut dan menjadi rantai yang tak terputus. Mereka inilah yang kita kenal sebagai makhluk-makhluk mitologi, seperti yang disebutkan sebelumnya. Bahkan, konspirasi mengenai UFO yang dianggap sebagai alien pun bisa jadi itu adalah mereka. Saat perang dengan pasukan langit yang dipimpin oleh Azazil, sebagian dari mereka melarikan diri menuju galaksi lain, menggunakan kekuatan dan teknologi yang mereka buat. Terkadang, mereka menampakkan diri kepada orang-orang tertentu untuk menunjukkan eksistensi mereka. Tidak ada bukti empiris yang bisa ditinggalkan, sehingga keberadaan mereka tidak dapat diajukan sebagai bahan diskusi keilmuan, bahkan masih dianggap sebagai khayalan semata. Namun, jika kita berpikir secara liar, jumlah galaksi di alam semesta ini terlampau banyak, jutaan, bahkan miliaran. Selama ini, memang kita hanya mengetahui bahwa hanya bumi pada Bima Sakti lah yang menampung kehidupan. Bagaimana kemungkinan kehidupan lain yang ada di planet lain di seluruh alam semesta ini yang jumlahnya triliunan? Kemungkinannya bisa sangat kecil, mengingat apa yang manusia jelajahi belum semuanya. Bisa juga sangat besar, mengingat secara awal kita masih belum tahu kehidupan pada planet luar di sana yang mampu menampung kehidupan makhluk selain manusia. Jadi, kemungkinan adanya UFO dan alien masih bisa dibilang berpeluang. Dalam salah satu agama samawi, yaitu Islam, terdapat sebuah ayat yang menerangkan bahwa sebelum Adam diturunkan ke bumi, diperkirakan terdapat makhluk lain. Allah berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Qiyas Al-Baqarah ayat 30. Dalam ayat ini dapat kita tarik pertanyaan, bagaimana malaikat tahu bahwa kelak manusia akan merusak bumi? Tidak lain karena malaikat sudah pernah melihatnya dan menyaksikan bahwa bumi rusak dan porak-poranda.
atas perbuatan suatu makhluk. Menurut riwayat-riwayat ulama terdahulu, makhluk tersebut ialah Banul Jan. Banul Jan ini merupakan makhluk yang hampir menyerupai jin, sama layaknya seperti Nisnas. Banul Jan dikisahkan suka berperang satu sama lain. Lalu Allah memerintahkan untuk memusnahkan kaum mereka. Terjadilah peperangan antara bangsa mereka dengan pasukan langit, para malaikat yang dipimpin oleh Azazil. Musnahlah bangsa mereka. Untuk mengisi kekosongan khalifah di bumi, maka Allah menciptakan Adam sebagai calon khalifah di bumi. Ketika Adam diciptakan, para malaikat dan jin diperintahkan untuk sujud kepada Adam sebagai suatu penghormatan. Namun, ada satu makhluk yang membangkang. Dia adalah Azazil, pemimpin para malaikat, lalu dihukum dan dihinakan menjadi iblis. Beberapa ulama mencoba menafsirkan, seperti dalam tafsiran Al-Quran Al-Azim, di mana Ibnu Katsir mengemukakan beberapa pendapat dari sahabat tabi'in dan para ulama. Dari pendapat Ibnu Abbas diterangkan, yang pertama menempati bumi adalah bangsa jin, lalu mereka berbuat kerusakan dan saling membunuh. Lalu Allah mengutuskan iblis yang dahulunya bernama Azazil untuk memimpin para malaikat berperang membunuh mereka dan bangsanya, hingga mereka terpojok ke daerah-daerah pegunungan dan laut. Kemudian Allah menciptakan Adam untuk ditempatkan di muka bumi. Ada pula pendapat dari Mujahid dan Abdullah bin Amr. Mereka berkata, jin dan keturunannya tinggal di bumi 2000 tahun sebelum diciptakannya Adam. Mereka melakukan kerusakan di bumi dan saling membunuh. Lalu Allah mengutus tentara dari bangsa malaikat dan memerangi mereka hingga mereka terpojok di lautan. Oleh karena itu, malaikat bertanya hal itu saat Allah memberitahu akan menciptakan manusia seperti pada Qs Al-Baqarah ayat 30. Jauh sebelum Adam tercipta, Allah telah menciptakan 3 umat di muka bumi. Mereka adalah Banul Jan, Banul Ban, dan Izazil. Mereka semua dari bangsa jin. Abu Jan adalah awal mula dari Banul Jan, atau anak jin baik. Banul Jan adalah penghuni kedua sebelum bangsa manusia. Iblis ketika itu belum lahir ke muka bumi. Kelahiran iblis generasi keempat, kenabian dari bangsa mereka. Jin diciptakan dari sejenis api, tubuhnya tidak terlihat oleh seluruh makhluk, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Bisa terbang sesuka hati, awal kehidupannya di surga dan sampai akhirnya hidup dan mati di bumi. Izazil adalah bangsa iblis dari jin. Dari jin inilah keturunan iblis lahir dengan diberi kelebihan kepandaian oleh Allah. Saat itu, ada 2 kelompok jin yang bertempur. Situasi ini membuat malaikat di langit menjadi gusar. Mereka lalu bertanya kepada Allah, bahwasanya apakah selalu menciptakan khalifah yang hanya berbuat kerusakan di bumi. Akhirnya Allah memberi perintah kepada Azazil. Azazil memimpin pertempuran ditemani oleh malaikat, Jibril, Mikail, Israel, dan bantuan para malaikat lainnya dalam misi menaklukkan kelompok jin yang bertikai di bumi. Kemudian setelah ditaklukkan, akhirnya Allah menciptakan Nabi Adam. Di antara Azazil, malaikat, dan Adam diberikan ilmu oleh Allah karena tujuannya untuk menjadi khalifah di bumi. Setelah diuji, ternyata yang lulus adalah Nabi Adam. Akhirnya semua diperintahkan Allah untuk sujud penghormatan kepada Adam, dan akhirnya semua sujud kecuali Azazil atau bangsa iblis. Mereka sombong dan membangkang karena sombongnya iblis. Lalu Allah mengutuk iblis dan mengusirnya dari surga. Namun iblis mempunyai satu permintaan, untuk ditaklukkan hidupnya sampai akhir zaman dan menggoda anak keturunan Adam. Itulah sedikit kisah tentang penghuni sebelum Adam. Terima kasih telah menonton videonya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.